بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد, ini adalah beberapa edisi pembelajaran tentang Sirah Nabawiyah, sebuah kehidupan yang luar biasa dan sejarah yang paling suci, yaitu sebuah kehidupan penghulu para nabi dan pemimpin manusia. Maksud dan tujuan dari Sirah Nabawiyah itu bukan saja untuk memperkenalkan kepada umat Islam tentang agama mereka dan kehidupan nabi mereka, tetapi kita mau melihat bagaimana melalui kita memaparkan tentang Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam itu kita akan diajari berbagai hal. Sebagian hal yang banyak yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, bahwasanya tanpa mengetahui dan memahami Sirah Nabawiyah itu kita tidak akan mungkin untuk memahami Al-Quran. Kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran tidak akan kita pahami kecuali kita mengetahui asbab nuzulnya atau sebab-sebab diturunkan ayat itu, dan asbab nuzulnya itu ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dari Sirah Nabawiyah ini mungkin bisa dimulai dari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya ingin memulainya jauh sebelum dari itu, sehingga kita mengetahui sejarah bangsa Arab sebelum datangnya cahaya petunjuk ini, bagaimana sebelum dan sesudah datangnya wahyu. Perubahan yang terjadi di semenanjung Jazirah Arab adalah perubahan yang luar biasa sekali. Tidak akan mungkin dipahami oleh manusia sebelum mereka melihat dan mengetahui sejarah hidup yang suci ini. Permulaannya sangat sulit dan rumit, dikarenakan sejarah Arab sebelum Islam itu panjang, tetapi saya ingin memulai dengan diperintahnya Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menempatkan istrinya Hajar alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam di Makkah, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ka'bah waktu itu belum dibangun. Dibangunnya nanti oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah lembah Mekah atau Bakkah, kosong, tidak ada apa-apapun, tidak ada manusia, tidak ada kampung, tidak ada kota, tidak ada air, tidak ada apa-apapun. Maka bergeraklah Nabi Ibrahim salam dari Palestina, tanah yang diberkahi, ke Mekah, tanah yang diberkahi juga, atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, di sanalah ditinggalkannya istri dan anaknya. Kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim alaihi salam dari sisi mereka. Lalu terheranlah Hajar alaihi salam, kamu meninggalkan kami di sini, di tempat tidak ada air, tidak ada sesuatu apapun, dan ini anak masih memerlukan susu. Dan lalu berjalanlah Ibrahim alaihi salam dan tidak menoleh. Kemudian ditanyakan, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ibrahim mengangguk kepalanya, dan dalam riwayat yang lain ia berkata iya. Lalu berkatalah Hajar alaihi salam, pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kami. Selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf terhadap hambanya. Kita pun mengetahui bagaimana Hajar berlari dari Safa ke Marwa untuk mencari air,
dan meninggalkan anaknya di tempat Zamzam. Dan pada saat itulah Jibril alaihi salam turun dan memukul bumi dengan sayapnya, maka terpancarlah air dari muka bumi, dan inilah awal timbulnya air Zamzam. Dan ini semua terjadi setelah runtuhnya bendungan Ma'rib. Saddu Ma'rib adalah sebuah bendungan yang besar yang berada di Yaman, dan Yaman adalah asal muasalnya orang Arab. Arab pada waktu itu hanya berada di Yaman. Maka apabila bendungan Ma'rib itu roboh dan dari situ sumber air mereka untuk mata pencaharian mereka, sehingga terjadi kelaparan, mulailah orang-orang Arab terpencar untuk mencari kehidupan baru, sehingga mereka tersebar ke seluruh jazirah. Maka setiap kabilah menetap di sesuatu tempat. Misalnya Thaqif menetap di Taif, Ghasasinah menetap dan sampai di perbatasan Syam, adapun Manazirah sampai ke perbatasan Iraq. Dan beginilah mereka tersebar ke seluruh jazirah. Pada saat inilah ketika Jibril alaihi salam memukul bumi dengan sayapnya yang mulia, dan terpancarlah air Zamzam. Adalah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab lagi mencari air untuk menetap di sekitar sumber air, yaitu kabilah Jurhum. Mereka itu melewati berdekatan dengan Makkah. Lalu manakala air mulai muncul, maka burung mengelilingi sekitar sumber air itu. Lalu mereka melihat burung-burung itu. Mereka berkata, kita tidak tahu di sini ada air. Lalu diutuslah orang untuk memastikan berita itu. Lalu didapatilah air, dan nampaklah Hajar dan Ismail alaihi wassalam di sisi air itu. Dan mereka orang-orang baik akhlaknya. Mereka bisa saja merampasnya dari Hajar alaihi salam, tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Malah mereka meminta izin dari Sayyidatuna Hajar alaihi salam. Mereka berkata, air ini punyamu, apakah boleh kami meminumnya? Dan kami akan membeli dari kamu, dan kami tinggal di sekitar ini, dan kami akan membayarnya. Lalu Hajar alaihi salam berkata, iya. Maka dari sinilah sumber rizki Hajar alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Allah lah yang memberi rizki kepada mereka. Disitulah kabilah Jurhum menetap. Lalu dibuatlah kolam Zamzam. Dan pada waktu itu Ka'bah belum didirikan. Nabi Ismail alaihi salam bukanlah termasuk orang Arab asli, tapi beliau dari Palestina, dan Nabi Ibrahim dari selatan Iraq, lalu menetap di Palestina. Ismail belum bisa berbicara bahasa Arab, lalu ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Dan ketika Ismail alaihi salam dewasa, beliau menikahi perempuan Jurhum. Karena itulah keturunan Ismail dinamai Arab Musta'ribah. Mereka bukan Arab asli, dan Nabi Ismail adalah nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.